Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di mata kuliah Manajemen Rantai Pasok. Sebelumnya saya mohon maaf, saya tidak bisa mengisi perkuliahan pada hari ini karena saya harus mempersiapkan proses melahirkan saya. Jadi kuliah hari ini saya ganti dengan video. Jadi sebetulnya minggu lalu di hari Jumat ya, kalau nggak salah, saya sudah mengupload materi tentang DSS dalam SCM dan pengukuran kinerja supply chain. Saya harap teman-teman sudah membaca meskipun sekilas ya, dan paling tidak sudah memiliki dasar pengetahuan dulu tentang kedua materi ini. Oke, yang pertama yang akan saya bahas adalah tentang DSS dalam SCM. DSS sendiri itu adalah Decision Support System atau di dalam bahasa Indonesia. Kita menyebutnya adalah sistem pendukung keputusan. Jadi sebelum masuk ke DSS-nya sendiri, ini saya menjelaskan sedikit tentang teknologi informasi di dalam supply chain. Jadi menurut Simchi Levy di tahun 2004 dan menurut Kopra Mengel tahun 2007, teknologi informasi itu menganggap komponen TI dalam SCM sebagai aplikasi atau perangkat lunak yang mendukung berbagai proses manajerial dalam supply chain. Nah, dasar dari keseluruhan teknologi informasi atau perangkat lunak yang mendukung proses manajerial dalam supply chain ini adalah yang namanya Enterprise Resource Planning atau bisa disingkat dengan ERP. Apa itu ERP? Jadi ERP sendiri itu adalah sistem informasi yang ditujukan bagi perusahaan manufaktur ataupun jasa yang perannya adalah mengintegrasikan dan mengotomasikan proses bisnis yang berhubungan dengan aspek operasi, produksi maupun distribusi di perusahaan. Jadi pada intinya adalah ERP ini mengintegrasikan keseluruhan informasi yang ada di dalam proses-proses ini, seperti proses-proses di dalam CRM dan sales, kemudian distribution, kemudian ada finance, manufacturing, dan lain sebagainya. Itu yang dinamakan dengan ERP. Contoh aplikasi ERP dalam perusahaan ini ada beberapa. Jadi sebetulnya ERP sendiri itu terdiri dari beberapa modul, di mana modul-modulnya itu disesuaikan dengan divisi. Nah, dari modul-modul tersebut akhirnya diintegrasikan menjadi satu buah software yang saling berkaitan. Jadi contohnya ini adalah aplikasi accounting atau akuntansi. Aplikasi yang ini berfungsi untuk mengelola arus kas yang keluar dan masuk di dalam sebuah perusahaan. Aplikasi ini juga membantu perusahaan untuk menangani berbagai macam transaksi akuntansi, misalkan pengeluaran, kemudian buku besar, neraca, manajemen pajak, penganggaran, dan lain sebagainya. Dengan aplikasi akuntansi ini, laporan keuangan perusahaan bisa dibuat cukup dengan beberapa kali klik. Jadi mengumpulkan informasi-informasi ini ya, informasi tentang berbagai macam transaksi, kemudian dijadikan dalam satu software sehingga laporan keuangan perusahaan yang dihasilkan itu dapat lebih cepat. Contoh yang kedua adalah aplikasi CRM atau Customer Relationship Management. Jadi aplikasi ini membantu mengoptimalkan kinerja penjualan dengan layanan customer atau pelanggan yang lebih baik. Selain itu, aplikasi ini juga dapat membantu atau membangun hubungan yang sehat antara perusahaan dengan pelanggan. Perusahaannya kalau misalkan menggunakan CRM ini ya dapat mengelola dan melacak informasinya tentu tentang customernya ya, seperti riwayat, kemudian panggilan, komunikasi, data transaksi, pertemuan, durasi kontrak, dan lain sebagainya. Contoh aplikasi selanjutnya itu adalah Human Resource Management. Ini membantu meningkatkan efisiensi Departemen SDM dalam karyawan, bisa mencakup penilaian kinerja, kemudian keterampilan karyawan, deskripsi pekerjaan, tentang cuti itu juga termasuk, kehadiran, dan lain sebagainya.
Kemudian ada aplikasi sales, ini membantu menangani kerja perusahaan. Jadi integrasi aplikasi sales atau penjualan bisa disatukan atau diintegrasikan dengan aplikasi CRM. Biar apa? Untuk mempercepat siklus penjualan dan memperoleh keuntungan yang lebih besar untuk perusahaan. Aplikasi selanjutnya itu tentang inventory. Jadi bermanfaat untuk membantu melacak dan mengelola barang inventaris perusahaan. Aplikasi purchasing, ya kita tahu dari purchasing itu adalah proses pengadaan atau pembelian. Jadi ini mengelola proses yang berperan dalam pengadaan barang, termasuk daftar-daftar pemasok, kemudian analisis permintaan, penawaran, purchase order, dan pembaruan stok. Aplikasi purchasing ini bisa terintegrasi dengan aplikasi inventory yang tadi pada manajemen pengadaan stok biar fungsinya lebih optimal. Dan yang terakhir contoh aplikasinya adalah aplikasi manufacturing. Fungsinya untuk meningkatkan efisiensi proses manufaktur atau produksi dalam suatu perusahaan mulai dari perencanaan produknya, kemudian pemantauan produksi harian, material routing, dan bills of material. Jadi sistem ERP yang ini memungkinkan aplikasi manufaktur terintegrasi dengan RFID scanner atau barcode. Nah, fungsi utama ERP sendiri adalah sebetulnya menyediakan data dan informasi dari satu sumber secara real time. Tapi ERP itu tidak bisa membantu perusahaan mengambil keputusan tentang apa yang harus dibuat, kemudian di mana dibuatnya, kapan, dan untuk siapa. Sehingga untuk kebutuhan perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian, perusahaan dan rantai pasok itu butuh berbagai alat analisis seperti yang namanya sistem pendukung keputusan atau decision support system. Ini saya ada satu contoh studi kasus ya. Jadi ini tentang pabrik minyak kelapa sawit. Nah ini masalahnya adalah perusahaan dihadapkan pada masalah kurangnya jumlah produksi yang tidak memenuhi target produksi. Penyebabnya ada dua, yaitu yang pertama adalah pemasok juga memenuhi permintaan pabrik minyak sawit lain, jadi tidak hanya memenuhi kebutuhan di pabrik ini aja. Kemudian yang kedua, buah kelapa sawit yang diterima oleh perusahaan dari pemasok saat ini belum semua memenuhi kriteria yang menjadi standar perusahaan. Jadi yang diterima jumlah atau kuantitas dari kelapa sawitnya sendiri sedikit, tidak mencukupi atau tidak memenuhi kriteria, sehingga diperlukan pengambilan keputusan yang tepat dalam kegiatan pengadaan bahan baku. Jadi disinilah peran adanya DSS, yaitu mengevaluasi kinerja pemasok, sehingga nanti hasilnya ketika DSS itu sudah digunakan, perusahaan itu bisa menentukan pemasok A, B, C itu harus dipertahankan atau diganti dengan yang pemasok yang lain, seperti itu. Oke, ini kita langsung masuk ke DSS-nya sendiri. Jadi DSS sendiri adalah sebuah sistem yang terdiri dari komputer dan orang untuk bekerja sama untuk membuat keputusan yang lebih baik. Itu jadi DSS itu sederhananya itu bisa menggunakan spreadsheet Excel itu ya, hingga menggunakan sebuah sistem yang namanya sistem pakar atau expert system. Oke, kalau dilihat dari gambar yang ini, jadi DSS ini merupakan dibuat oleh manusia, ya, dibuat oleh orang dengan fleksibilitasnya, kemudian intuisi berpikirnya dan kebijakan, dan dengan bantuan komputer untuk membuat DSS atau membuat keputusan yang lebih baik. Untuk penggunaan DSS dalam SCM, DSS digunakan untuk mendukung keputusan di berbagai level manajerial, mulai dari keputusan strategik,
Ini seperti perancangan jaringan logistik ya, kemudian keputusan taktis seperti lokasi produk ke fasilitas produksi dan gudang, sampai ke permasalahan yang sifatnya operasional atau sehari-hari seperti penjadwalan produksi, kemudian pemilihan alat pengiriman, dan penentuan rute kendaraan. Struktur dari DSS, kalau teman-teman sudah membaca di materi yang sudah saya sharekan, itu ada 3, yaitu input data, harus ada input datanya, kemudian analytical tools, ada alat untuk menganalisisnya, dan presentation tools, harus ada alat untuk mempresentasikan hasil keputusan yang dihasilkan oleh DSS. Oke, untuk input data sendiri itu bisa didapatkan dari yang namanya teknologi informasi. Contohnya, misalkan data yang didapatkan itu dari point of sale. Teman-teman tahu ya point of sale itu apa? Jadi point of sale itu adalah data transaksi yang biasanya terletak di kasir itu. Kemudian informasi atau datanya itu didapatkan dari ERP, kemudian barcoding, dan e-commerce. Nah, data sendiri itu sifatnya ada 2, ada statis, ada dinamis. Kalau statis itu contohnya informasi seperti lokasi pabrik, gudang, tingkat produksi pabrik, dan biaya transportasi. Sedangkan yang dinamis itu seperti ramalan, pesanan, dan pengiriman saat ini. Kalau dinamis itu selalu berubah-ubah datanya. Oke, di sini saya punya contoh. Untuk komponen, jadi beberapa komponen atau beberapa peran yang ada di dalam supply chain itu memiliki data masing-masing. Jadi untuk komponen manufacturer, data yang biasanya didapatkan itu adalah data lokasi, kapasitas produksi, biaya transportasi ke gudang. Sedangkan kalau warehouse itu tentang data tentang lokasi, biaya tetap, perputaran persediaan, biaya transportasi ke pengecer. Untuk retailer, datanya adalah lokasi, permintaan produk setiap tahun, dan yang terakhir tentang komponen produknya sendiri. Itu data yang biasanya didapatkan adalah volume dari produknya, kemudian berat produk, biaya penyimpanan untuk setiap itemnya itu berapa. Struktur DSS yang kedua, ini yaitu DSS Analytical Tool and Technique. Jadi ada banyak cara. Jadi ini disesuaikan oleh kebutuhan dari sistem yang dibuat dalam DSS. Jadi yang namanya query. Kalau query itu untuk meminta data yang spesifik. Kemudian statistic analysis itu untuk menentukan tren atau pola di dalam data. Data mining itu untuk menemukan pola yang tersembunyi, bisa pola tersembunyi atau tren tersembunyi, dan hubungan-hubungan yang ada di dalam data. OLAP atau Online Analytical Processing itu untuk melihat kesatuan data. Biasanya OLAP ini disimpan di dalam data warehouse. Ada kalkulator, kemudian ada simulation atau simulasi untuk membantu pembuatan keputusan dalam elemen permasalahan yang random. Kemudian ada AI, ini sebagai analytical tool juga bisa, yaitu expert system gitu ya. Jadi expert system ini menggabungkan antara pengetahuan para ahli dengan sistem sendiri. Dan yang terakhir yaitu mathematical model and algorithm. Untuk presentation tools-nya ada laporan, grafik, table spreadsheet, animasi, format grafik khusus, dan GIS, Graphical Information System. Oke, seperti yang sudah saya infokan juga, kalau hari ini adalah kuis terakhir, jadi ini adalah soal kuisnya. Nanti silahkan tulis jawabannya di Google Classroom. Jadi
Pertanyaannya hanya satu, yaitu jelaskan pendapat kalian apakah keputusan yang dihasilkan oleh decision support system itu bersifat mutlak, yang mana keputusannya itu harus diambil. Gitu. Oke, jelaskan alasan kalian. Kalau misalkan harus diambil, alasannya apa? Kalau tidak diambil, alasannya apa? Oke. Setelah ini kita akan langsung lanjut ke materi berikutnya, yaitu tentang pengukuran kinerja supply chain, tapi kita akan lebih fokus pembahasan pada skor.